Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amanda Florin Salarasati, NPM 21110700069, Prodi PIAUD kelas C, dosen pengampu Ibu Indah Agung Suprapti MPD. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berupa ujian akhir semester. Nomor 1, jelaskan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia sangat didukung pemerintah Indonesia melalui kurikulum sekolah formal maupun non-formal yang keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan. Hal apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh calon pendidik agama Islam agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam dalam persaingan global? Jelaskan. Islam merupakan komponen penting yang turut membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia. Keberhasilan Islam menebus kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama utama adalah prestasi luar biasa mengingat posisi geografi Indonesia yang jauh dari wilayah asal Islam yaitu Jazirah Arab. Karena jarak tersebut tidak ditemukan pada awal masuk dan dimulainya penyebaran Islam di Nusantara suatu metode atau organisasi dakwah yang dianggap mapan dan efektif untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas. Berkembangnya Islam yang mempengaruhi dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang harus dipersiapkan oleh calon guru pendidikan agama Islam agar mampu mengembangkan kajian Islam pada persaingan global berkaitan dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Dengan begitu, guru akan benar-benar menguasai materi apa yang akan disampaikan nanti, dan bila ada pertanyaan dari murid, guru akan lebih cepat dan tepat dan dapat menyampaikan materi yang mengikuti zaman global ini. Guru harus dapat mengemas materi menjadi lebih menarik, sehingga dapat menumbuhkan minat belajar pada peserta didik yang akhirnya akan menimbulkan rasa penasaran pada materi tersebut dan dapat menumbuhkan rasa semangat tinggi untuk mendalami pendidikan agama Islam. Nomor 2, jelaskan menurut pendapat Anda. Yang A, mengapa pendidikan Islam sangat penting diberikan kepada mahasiswa? Yang B, apa dampaknya apabila pembelajaran PAI dihapuskan untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA? Yang C, metode apa sajakah yang digunakan dalam pendidikan Islam? Jelaskan beserta tekniknya. Jawaban yang A, alasan mengapa pendidikan agama Islam masih tetap ada dalam perguruan tinggi, yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik dan juga mampu berpikir kritis. Yang B, dampak dari apabila pembelajaran PAI dihapuskan pada tingkat SD, SMP, dan SMA itu mungkin anak-anak tidak akan mengerti banyak tentang pendidikan agama Islam, sehingga seringkali meninggalkan kewajiban yang sebagaimana dilaksanakan oleh umat Islam tersebut. Yang C, metode apa saja yang digunakan dalam pendidikan Islam? Jelaskan beserta tekniknya. Macam-macam metode pembelajaran Islam itu ada metode qudwah, mengajar dengan contoh atau keteladanan adalah metode paling kuat dalam pembelajaran Islam. Yang kedua, metode kitabah atau qaul. Yang ketiga, metode kitabah atau khat. Yang keempat, metode hiwar. Yang kelima, metode as'ilah wa ajwibah. Yang keenam, metode musyawarah. Yang ketujuh, metode mujadalah atau basul masali. Yang terakhir, metode takafur atau tazakur. Soal yang nomor 3, jelaskan pengertian dan ciri-ciri pendidikan formal, informal, dan non-formal. Berikan contoh masing-masing dari ketiga pendidikan tersebut. Pendidikan
formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah. Jalur ini memiliki jenjang pendidikan yang runtut dan jelas. Pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, berlanjut ke menengah, hingga pendidikan tinggi. Beberapa ciri yang menandakan jika jalur tersebut merupakan jalur pendidikan adalah sebagai berikut. Adanya kurikulum yang jelas, terdapat persyaratan khusus untuk masuk sebagai peserta didik, materi-materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis, pendidikannya memakan proses yang cukup lama untuk menjadi tenaga pengajar. Diperlukan klarifikasi tertentu dari pihak penyelenggaraan. Pendidikan berasal dari pemerintahan atau swasta terdapat ujian formal yang diberlakukannya administrasi yang seragam. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah suatu jalur pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal. Pendidikan ini bisa dilakukan secara terstruktur atau berjenjang. Beberapa pendidikan non-formal yang paling banyak dilakukan antara lain adalah ketika anak berada di usia dini seperti TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Pendidikan non-formal yang biasa dilakukan antaranya adalah terdapat di masjid, pondok pesantren, sekolah minggu, gereja, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pada jalur pendidikan non-formal yang digunakan sebagai pendidikan tambahan seperti khusus musik, bimbingan belajar. Pendidikan non-formal umumnya dilakukan sebagai mereka yang merasa membutuhkan pendidikan sebagai penambah, pengganti, ataupun pelengkap dari pendidikan formal yang diikuti. Fungsi dari pendidikan non-formal sendiri adalah untuk mengembangkan potensi dari peserta didik dengan cara menekankan penguasaan atau pengetahuan serta pengembangan dari masing-masing peserta didik. Tempat diselenggarakan pendidikan biasanya di luar gedung, terkadang tidak ada persyaratan khusus untuk masuk sebagai peserta didik, memiliki jenjang pendidik yang jelas, terdapat program khusus yang akan ditangani, terkadang ada ujian, bisa dilakukan oleh swasta ataupun pemerintah pendidik yang dilakukan berlangsung singkat. Pendidikan informal. Pendidikan informal, jenis pendidikan yang satu ini dilakukan atas kesadaran secara tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Jalur pendidikan yang satu ini dilakukan secara mandiri. Alasan dilakukan peserta didik informal antara lain adalah pendidikan sebaiknya dimulai dari lahir. Pendidikan dimulai dari keluarga. Adanya pendidikan informal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional yang dimulai dari keluarga. Ciri-ciri pendidikan informal: tidak adanya persyaratan yang harus dilengkapi, tidak ada ujian, tidak ada lembaga yang menyelenggarakan, tidak ada materi yang harus tersaji, tidak memiliki jenjang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.